Halo guys, Wilujeng Sumping di Dennis Primacia Channel. Nah, channel ini merupakan channel pribadi aku ya, yang nantinya akan membahas mengenai berbagai misteri, berbagai teori-teori, sampai pada berbagai cerita mistis dan juga horor yang menarik untuk ditonton dan juga didengar. Nah, pada video pertama ini, aku punya sebuah segmen yang aku kasih nama Demis, yaitu Dennis Mystery. Di sini, kita akan membahas tentang berbagai misteri menarik, yang mungkin belum terpecahkan, berbau horor, ataupun yang di luar nalar kehidupan kita. Jadi segmen Demis ini tuh mungkin bisa jadi bahan tontonan buat kalian saat bersantai, di tempat kerja, ataupun saat kalian lagi gabut. Daripada sendiri gitu ya, gak ada temennya, karena dia lagi sibuk, mending temenin sama segmen Demis ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah misteri mengenai salah satu kota yang ada di Kalimantan. Kota ini konon katanya dikenal oleh sebagian besar masyarakat sana sebagai kota gaib yang bernama Saranjana. Mungkin banyak di antara kalian pasti sudah pernah mendengar gitu ya, bahkan mungkin sudah tidak asing lagi dengan kota gaib. Aku pun tertarik ngebahas kota gaib ini tuh karena beberapa tahun lalu tuh memang pernah viral banget ya guys. Viralnya kota Saranjana ini tuh aku masih ingat waktu itu tuh ada sebuah collab gitu antara salah satu YouTuber Indonesia dan salah satu musisi Indonesia yang membahas dirinya gitu ya saat manggung di Kalimantan. Musisi ini memaparkan bahwa saat ia perform, dirinya seperti sedang ditonton oleh banyak makhluk yang tak kasat mata. Saat itu netizen pun banyak yang mengira dan mengarah ke kota Saranjana ini. Bahkan, cerita musisi yang sedang konser dan ditonton oleh makhluk gaib ini tuh sempat menjadi perbincangan yang hangat di berbagai media sosial. Selain itu, kota Saranjana ini juga sempat kembali viral beberapa tahun setelahnya. Hal ini dikarenakan ada salah seorang warganet yang mengunggah foto dirinya di media sosial dengan latar atau background sebuah kota yang sangat amat terang dan megah. Padahal menurut penuturan pengunggah foto tersebut, ia mengabadikan momen foto itu dengan latar atau background sebuah hutan yang memang jika malam hari itu akan terlihat gelap. Sehingga dari hal tersebut, warganet menduga bahwa itu merupakan kota gaib Saranjana. Nah, itulah beberapa sedikit cuplikan mengenai topik kali ini, dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas mengenai kota gaib Saranjana di Demis, Dennis Mystery. Untuk masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kota Baru, mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Saranjana. Bahkan mungkin sudah lama melegenda gitu ya di sana. Namun Saranjana ini bagi kita yang bukan orang Kalimantan gitu ya, memang terdengar agak asing. Karena kota ini baru dikenal oleh masyarakat luas semenjak adanya cerita-cerita viral yang beredar. Kota ini dipercayai terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Lalu, mengapa Saranjana ini dipercaya ada? Jika kita putar ke belakang, pada tahun 1845 ada seorang naturalis asal Jerman yang pada saat itu sedang meneliti flora dan fauna Indonesia. Ia bernama Salomon Muller. Ia merupakan anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda yang sudah mendapatkan pelatihan yang advance untuk membuat peta, bahkan dari Museum Leiden Belanda gitu ya. Saat itu, ia membuat sebuah peta dengan judul Karpan de Kust en Binnen Landen van Banjarmasin behorende tot de Reise in het Zuidelijke Gedeelte van Borneo, yang artinya peta wilayah pesisir pedalaman Borneo. Pada peta ini, ia menaruh atau menggambar gitu ya satu wilayah di Indonesia, yang khususnya di Kalimantan dengan nama Saranjana atau Tanjung Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan dari Pulau Laut yang berbatasan dengan Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Padahal kita tahu bahwa sejak peta itu ada sampai sekarang gak ada yang tahu gitu ya di mana itu Saranjana. Nah, kalau kalian makin bingung dan bertanya-tanya kan, gimana ceritanya seseorang yang udah ahli dan gak diragukan gitu ya keahliannya, masa salah dalam membuat peta? Tapi we never know ya mengenai kebenarannya. Selain itu, ada pula sumber lain yaitu dari Kamus Belanda terbitan tahun 1869 karya Peter Johannes Pet dengan judul Als Diskundig Worden Boek van Statis en Nederlands Indie Bewart naar de jongste en beste berichten, pada halaman 252 yang tertulis bahwa Saranjana adalah sebuah tanjung yang berada di sisi selatan Pulau Laut, yaitu pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan.
Tapi disclaimer ya, sebelumnya aku nyebutin penonton Demis ini tuh dengan sebutan Demisters ya. Nah, itu tuh ya biar mudah aja gitu ya penyebutannya. Kenapa enggak Demis Lovers atau The Demis? Ya kayaknya enakan nyebut Demisters aja gitu. Oke, skip aja lah, kita lanjut ya. Jauh sebelum Salomon Muller membuat peta ataupun kamus Belanda gitu ya, yang terbit tersebut, ada versi ketiga mengenai keberadaan Saranjana ini. Jadi berdasarkan sejarahnya pada zaman dulu, ada sebuah kerajaan atau kesultanan yang bernama Kesultanan Banjar. Saat itu di sana tuh sedang ada pergantian kekuasaan yang tidak mulus. Hal ini terjadi karena adanya sengketa yang besar-besaran gitu, antara 20 mahkota dan juga dengan ayahnya atau rajanya sendiri. Hingga akhirnya Sultan yang menjabat saat itu melakukan sesuatu seperti kebanyakan yang dilakukan oleh raja zaman dulu gitu ya, yaitu jika memiliki dua anak dan mereka sedang bersengketa, maka perpindahan kekuasaan dilakukan dengan pemisahan ataupun pemecahan kerajaan menjadi dua bagian. Nah, dua bagian tersebut yaitu anak pertama atau yang menjadi kakaknya gitu ya, menjadi pemilik sah dari Kesultanan Banjar, sedangkan anak kedua atau sang adik menjadi pemilik sah dari wilayah yang agak terpinggirkan, yaitu wilayah Pulau Laut. Dan sekarang pun masih ada wilayahnya, yaitu Pulau Laut. Nah, anak kedua ini dikenal dengan tokoh Purabaya. Namun, pada zaman dulu ketika ada sengketa antara anak dengan anak, maupun anak dengan ayahnya, maka hal itu disebut dengan sebuah aib yang cukup memalukan. Maka dari itu, kemungkinan para pujangga-pujangga istana saat itu membuat sebuah cerita baru, di mana dalam cerita tersebut ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Halimun, yang dimana kerajaan ini tuh mungkin merepresentasikan dari Kesultanan Banjar itu sendiri. Tokoh dari Kerajaan Halimun ini dikenal dengan seorang raja yang bernama Pakurindang, yang memiliki dua buah anak atau dua putra mahkota yang saling bersengketa. Mereka berdua bernama Sambu Batung dan juga Sambu Ranjana. Raja Pakurindang memberi kekuasaan Sambu Batung sebagai anak pertama gitu ya untuk menguasai alam manusia dengan menjelma menjadi Gunung Sembatung. Sedangkan Sambu Ranjana sebagai anak kedua, dia tuh mendapatkan kekuasaan dengan menguasai dan tinggal maupun membangun gitu ya kota gaib dengan menjelma menjadi Gunung Saranjana di sebelah Gunung Jembanga. Mengapa anak kedua diceritakan gitu ya menguasai wilayah alam gaib? Karena anak kedua ini tuh bersengketa gitu ya dengan ayahnya dan juga kakaknya. Dan hal tersebutlah menjadi suatu aib gitu ya, sehingga anak kedua tersebut diceritakan menguasai alam gaib sampai ia dapat mengembangkan wilayah tersebut menjadi sebuah kota yang kaya, yang maju dan juga makmur, dan konon katanya tidak bisa dilihat oleh mata orang awam. Nah, dari penamaan Sambu Ranjana di cerita tersebutlah yang kemungkinan menjadi asal-usul dari nama kota Saranjana saat ini. Beberapa orang sering bilang kalau kota ini tuh merupakan kota yang megah dan memiliki peradaban yang super canggih. Jadi bisa dikatakan peradaban di sana itu jauh lebih maju gitu ya daripada peradaban kita sekarang. Misalnya saja di dalam sana tuh banyak gitu ya gedung-gedung yang tinggi dan juga mewah, berbagai kendaraan dan juga teknologi yang canggih gitu. Jadi intinya kota ini tuh layaknya sebuah kota yang maju, yang memang dihuni oleh pria dan wanita yang pendekatannya tuh berwajah atau berparas tampan-tampan dan juga cantik-cantik. Jadi buat kalian nih yang lagi nyari pasangan yang good looking, boleh tuh nyari ya di sana, tapi dengan catatan sesuai dengan namanya yaitu kota gaib, maka penghuninya pun pasti ya gaib juga ya guys. Aku sih ogah ya guys, ngapain kalau good looking tapi gak nyata. Kembali ke laptop ya, Saranjana mungkin melekat gitu ya dan terkenal akan misteri yang ada di dalamnya. Misteri terkait Saranjana ini cukup melegenda dari mulut ke mulut, dari orang tua ke anak, dari anak ke cucunya, dan sampai seterusnya gitu. Cerita tentang Saranjana ini tuh kayak gak ada habis-habisnya gitu. Sehingga tak sedikit orang yang mempercayainya, apalagi mengenai makhluk yang tak kasat mata yang ada di dalamnya. Bahkan beberapa dari mereka pernah bilang gitu, mereka tuh pernah masuk ke dalam kota Saranjana dan tak sedikit yang percaya bahwa mereka yang menghilang itu pergi ke Saranjana.
Kan tetapi bukti ilmiah terkait hal tersebut memang belum ada ya guys. Dari keberadaan kota ini, terdapat misteri-misteri lainnya di balik kota gaib Saranjana ini. Berikut beberapa di antaranya. Cerita ini merupakan sebuah cerita yang memang sering didengar oleh masyarakat setempat. Karena pada tahun 1980-an, pemerintah setempat kaget gitu dengan kedatangan alat-alat berat yang datang dari Jakarta, di mana semua alat berat ini tuh telah dipesan oleh seseorang yang berasal dari kota Saranjana. Bahkan sudah dibayar lunas. Nah, ketika alat tersebut diantar, si kurirnya otomatis nanya ke warga sekitar di mana kota Saranjana itu. Warga setempat pun merasa bingung dan mereka mungkin bilang, mana ada kota Saranjana, abang ini ada-ada wae. Sehingga membuat kurirnya pun pusing, karena alat tersebut memang sudah dibayar lunas. Namun setelah dicek kembali, memang secara administratif kota Saranjana itu emang tidak terdaftar gitu, atau emang nggak ada di Kabupaten Kota Baru maupun di tempat-tempat lain di Kalimantan. Ada juga cerita lain bahwa pernah ada kiriman gitu mobil super mewah yang sudah dibayar lunas, dan pesanan itu kata kurirnya dipesan dari Saranjana. Lagi-lagi ya kurirnya bingung gitu. Dari cerita tersebut, orang-orang banyak yang berasumsi apakah itu benar pesanan dari orang-orang Saranjana, atau ada orang yang iseng pengen ngeprank aja. Tapi kalaupun emang mau ngeprank, orang-orang tersebut tuh niat kali ya pesan alat kayak gitu, mana mahal lagi. Namun tak sedikit orang yang beranggapan kalau Saranjana itu kan kota maju di masa depan, dan pesanan ini tuh dipesan oleh orang Saranjana karena mereka tuh seakan-akan rindu gitu akan barang-barang kita sekarang yang dianggapnya tuh menarik dan juga klasik. Tapi balik lagi ya, we never know apa yang terjadi sebenarnya, dan ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Pertama ada dari Aryaso yang memiliki pengalaman manggung di Kalimantan. Mantan vokalis Dewa 19 ini membagikan kisahnya lewat kanal YouTube Raditya Dika. Ia lalu menceritakan pengalaman yang dialaminya saat konser pada tahun 2005 di sebuah kota terpencil di Kalimantan, di mana situasi saat itu tempat konser itu awalnya tidak ada yang aneh gitu. Banyak sekali penonton yang datang dan memenuhi tempat konser. Ada mungkin sekitar 12.000 orang, dan ia juga sebelumnya memang telah di-brief tuh oleh pihak acara bahwa jika nanti penontonnya agak sedikit aneh, maka ya diamkan aja gitu. Di awal, ia menyanyikan beberapa buah lagu, dan pada saat pertengahan konser, saat ia membalikan badan, maka dirinya mendadak kaget karena lebih dari setengah penonton tersebut mendadak hilang dalam hitungan beberapa menit. Hanya itu juga, saat konser berakhir, ia pun menuruni panggung konser tersebut dan masuk ke dalam mobil. Nah, dia baru menyadari kalau penontonnya itu langsung sepi gitu ya. Padahal logikanya kalau penontonnya sampai 12.000 orang, ya yang keluar pun pasti masih sangat ramai gitu ya, apalagi hanya ada satu pintu masuk untuk keluar masuk di sana. Belum berakhir di situ, pihak panitia yang sebelumnya telah mengingatkan gitu ya mengenai larangan untuk tidak mandi selama mereka berada di tempat itu. Namun, salah satu kru di situ malah bergegas mandi gitu karena ia tuh merasa kegerahan. Alhasil, setelah selesai mandi, tiba-tiba ada suara teriakan minta tolong dari lobi hotel yang berada di lantai bawah. Dan ternyata kepala produser mereka telah mengalami kecelakaan, yaitu tertabrak motor hingga tangannya tuh mengalami patah tulang. Kedua, ada cerita dari vokalis Ivan Seventeen. Ia mengalami pengalaman yang hampir serupa, di mana saat itu pintu masuk menuju gor tempat konser tersebut hanya ada satu. Saat memasuki gor tersebut, ia sampai harus berdesakan gitu dengan ribuan penonton untuk masuk ke dalamnya. Setelah konser tersebut selesai, Ivan bersama kru langsung turun dari panggung menuju mobil yang sudah disiapkan di dekat tangga tersebut atau panggung tersebut gitu. Namun tak sampai 1 menit, tempat tersebut menjadi sepi. Tersisa hanya ada puluhan orang saja gitu ya di situ. Bahkan temannya sampai terheran-heran, kok bisa ya orang-orang di sana tuh jalannya cepat, dan saat konser pun banyak yang terlihat aneh dan juga tatapannya kosong gitu. Lalu yang ketiga ada dari grup band Kotak, di mana vokalisnya saat itu yaitu Tantri Kotak bercerita bahwa saat ia sempat ada konser di luar kota, dan itu tuh merupakan konser pertamanya keluar kota menggunakan pesawat terbang. Konser tersebut berlokasi di pinggir pantai di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, di sini mereka pun sempat di briefing juga bahwa jangan heran dan aneh
kalau misalkan ada penonton yang berperilaku aneh atau tiba-tiba ribuan penonton tersebut tuh mendadak sepi gitu ya. Di tengah-tengah manggung, Mbak Tantri ini tuh sadar kalau penonton dari jajaran tengah sampai depan tuh terlihat antusias menyaksikan sekaligus bernyanyi bersama gitu. Sedangkan jajaran tengah ke belakang itu tuh terasa sepi karena mereka tuh hanya diam saja tanpa ekspresi apapun. Saat acaranya selesai, ia pun bertanya terkait siapa penonton yang tadi itu, maka pihak penyelenggara hanya menjawab bahwa mereka merupakan penduduk kota yang hilang. Band kotak tersebut tentunya kaget dong, sekaligus bingung dengan jawaban tersebut, sampai-sampai mereka tuh ketakutan dan tidur sekamar berempat dempet-dempetan. Apalagi hotel mereka itu kan dekat dengan pantai gitu ya. Ketika malam hari di sekitar Bukit Saranjana, beberapa orang sering mendengar suara-suara misterius dari kota Saranjana. Suaranya tuh ya misalnya kayak suara musik ataupun suara kendaraan yang lalu lalang. Ada juga kisah lain di mana terdapat sebuah kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Tapi saat merapat di pelabuhan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, seketika feri itu mendadak sepi. Tapi banyak yang mengira bahwa orang-orang tersebut itu berasal dari kota Saranjana. Tapi ya nggak tahu juga karena belum ada bukti ilmiah dan bukti empirisnya ya. Dikatakan pula bahwa penduduk dari kota Saranjana ini tuh tampan-tampan dan juga cantik-cantik. Mereka tuh katanya baik, ramah, sopan, jadi ya kayak kita aja gitu manusia biasa. Mereka juga berkomunikasi menggunakan bahasa Banjar. Lalu jika ada orang yang pergi ke sana, maka mereka tidak akan mau pulang lagi ke dunia ini. Karena ya mungkin enak banget gitu ya hidup di sana. Orang-orangnya cakep-cakep, fasilitas transportasi dan lainnya itu udah maju. Hidup serba mudah karena makmur. Lapangan pekerjaan juga banyak kali ya. Jadi orang yang masuk ke sana tuh hidupnya enak banget kali ya. Gak kayak hidup di negeri Wakanda ya, apa-apa serba susah. Kemudian seperti yang diketahui bahwa tidak sembarang orang bisa melihat ataupun masuk dan keluar dari kota Saranjana. Jadi banyak banget cerita zaman dulu bahwa mereka tuh mengaku tersesat kayak di hutan gitu, dan tiba-tiba ada kota yang megah, tapi setelah keluar dari kota tersebut mereka gak pernah bisa menemukannya lagi. Sehingga dari hal tersebut banyak orang yang percaya bahwa penghuni dari Saranjana tersebut adalah makhluk yang tak kasat mata dan bersifat gaib. Sampai-sampai ada orang yang mengaku bahwa mereka merupakan warga dari Saranjana. Salah satunya adalah Puabela. Puabela ini adalah seorang perangkat daerah di Kecamatan Pulau Laut yang mengaku bisa keluar masuk ke Saranjana. Bahkan ia disebut-sebut sebagai warga dari Saranjana karena memiliki KTP Saranjana. Menurut Puabela, orang-orang Saranjana itu seperti manusia pada umumnya, namun mereka itu gak punya filter atau garis lengkung gitu ya di atas bibir seperti kata kita ya. Menurut Puabela juga orang-orang Saranjana itu memiliki agama dan suku yang berbeda-beda, namun yang mayoritasnya adalah orang Banjar. Ia juga sempat menunjukkan pintu gerbang menuju Saranjana, yaitu letaknya di pinggir pantai. Namun bagi kita orang biasa, yang dilihat hanyalah batuan besar yang di sekelilingnya itu terdapat pohon-pohon yang besar, tinggi. Lalu melalui Puabela juga, maka seseorang pernah mewawancarai warga asli dari Saranjana, yaitu bernama Putri. Ketika diwawancarai, ia menceritakan bahwa kehidupan di Saranjana ya sama seperti kehidupan manusia saat ini. Mereka tuh bekerja, sekolah, beribadah, memiliki internet, dan meskipun mereka tuh berada di Indonesia, konon katanya mereka memiliki bendera serta lambangnya tersendiri, namun masih menggunakan uang rupiah gitu ya sebagai alat tukarnya, meskipun tentunya ada suatu perbedaan. Nah, foto yang sempat viral di awal tadi banyak sekali menuai pro dan juga kontra. Banyak yang bilang kalau foto tersebut tuh merupakan editan. Lalu dari mereka juga ada yang berkata bahwa itu tuh hanyalah ilusi fotografi. Bahkan warga sana pun banyak yang bilang kalau latar dari foto tersebut tidak persis menghadap ke daerah Saranjana. Namun banyak juga yang pro terhadap foto tersebut karena foto tersebut tampak nyata menampilkan suatu kota di antara gelap gulitanya hutan.
Kemudian warganet juga banyak yang percaya kalau dibalik pro dan kontra foto tersebut, yang pasti kota Saranjana itu memang benar-benar ada. Oke, itu dia guys beberapa misteri yang masih belum terpecahkan dari kota gaib Saranjana. Buat kalian yang mungkin tertarik dan ingin mendapatkan gambaran lebih terkait Saranjana, kalian mungkin bisa nonton film Saranjana Kota Gaib yang telah dirilis pada tahun 2023 atau 2 tahun yang lalu ya. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, di sini aku bukan di-endorse atau buzzer dari film tersebut. Lagian filmnya kan udah lama juga ya. Terakhir, aku sebenarnya penasaran gitu ya terkait opini kalian mengenai kota Saranjana ini. Apakah kalian percaya dengan adanya kota gaib Saranjana, terlebih dengan banyaknya misteri-misteri yang ada di dalamnya? Yuk coba komen di bawah, siapa tahu dari kalian ada bukti-bukti lain, cerita-cerita lain, atau pengalaman lainnya terkait Saranjana ini. Aku Denis Firmansyah mohon pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel aku ya, untuk mendengarkan misteri lainnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.